فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Debat kusir adalah penyakit kita semua. Diskusi yang harusnya menjadi sarana pertukaran ilmu malah menjadi arena debat yang kosong, tidak ada isinya, alias hanya sekedar ramai tapi tidak bisa ditarik kesimpulan. Bisa jadi karena topik perdebatan yang kemudian melebar dan tidak jelas kemana arahnya. Bisa juga karena argumen yang didebatkan memang cuma asal bunyi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dunia internet dan media sosial merupakan sarana yang mudah untuk berdebat. Walaupun kita sudah berniat berdiskusi dengan baik, akan tetapi diskusi di internet dan media sosial tetap sangat sulit dilakukan. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimanakah perdebatan dalam pandangan Islam dan bagaimana berdakwah dengan perdebatan. Mari kita ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan iman dan memberikan petunjuk kepada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasul-Nya yang termulia. Aku bersaksi tidak ada Rabb yang berhak diibadahi selain Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun nama dan sifatnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu pula kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perdebatan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Lain halnya dengan debat kusir, biasanya diterjemahkan sebagai suatu perdebatan yang tak tentu ujung pangkalnya. Semakin kesini semakin tak jelas mana yang benar dan mana yang salah, karena semua pihak keu-keu mempertahankan pendiriannya, meski dengan argumen yang sering kali ngawur. Berikut contoh bentuk debat kusir. Pada suatu hari, Kiai Haji Agus Salim sedang naik delman yang dikendalikan oleh seorang kusir. Tiba-tiba kudanya kentut atau buang angin. Maka Kiai Haji Agus Salim berkomentar, "Kasihan ya kudanya masuk angin." Lalu kusirnya menjawab, "Tidak, kuda saya keluar angin." Agus Salim berkata lagi, "Iya, itu artinya masuk angin." Lagi-lagi kusirnya menjawab, "Tidak, itu artinya keluar angin." Demikianlah sampai ke tempat tujuan. Perdebatan apakah kuda tersebut masuk angin atau keluar angin tidak berakhir. Sehingga Kiai Haji Agus Salim terus mengingat debatnya bersama kusir tersebut. Di PBB dia bisa menang berdebat dengan para diplomat mancanegara, tapi di kampungnya sendiri dia kalah berdebat dengan kusir delman. Di suatu rapat penting yang menentukan nasib Republik Indonesia saat memasuki fase tanpa titik temu dalam sidang tersebut, Kiai Haji Agus Salim mengingatkan semua peserta agar menghindari debat kusir. Kontan, bertanya-tanyalah semua anggota pertemuan tersebut, apa itu debat kusir? Maka diceritakanlah kisah Kiai Haji Agus Salim berdebat dengan kusir di atas. Sejak saat itu, debat kusir menjadi istilah yang lazim digunakan rakyat Indonesia sampai sekarang. Pernah berdebat? Kadang-kadang situasional, ya pernah lah. Pernah. Ada. Pernah. Ya biasa 5 menit. Ya kadang-kadang kalau diskusi ya biasa 1 jam. Ya. Paling lama kurang lebih 35 menit. Ya, paling 10 menit lah. Ini tergantung perdebatan ya, Dek. Jadi kalau kita di bidang dakwah, itu biasanya kita akan ada dasar-dasar kita. Misalnya kita tentu ada ayat-ayat suci Al-Quran, juga ada hadis begitu ya. Ya mengalah untuk mungkin menghilangkan pertengkaran mungkin. Mengalah untuk mempertahankan argumen itu saya takut berselisih paham sama kawan.
Ya, dalam perdebatan itu terjadi pertengkaran akan mengakibatkan tidak bagus juga lah. Istilah mengalah dalam satu share pemikiran itu tergantung kepada pokok yang dipersoalkan, itu pokok masalah. Ya kalau memang karena kelebihan dan kekurangan seseorang melihat sesuatu persoalan itu kan tergantung dari sudut pandangan masing-masing. Tapi yang jelas memberikan pemikiran itu yang jelas kita lihat dasar acuannya dari mana. Jadi mengalah barangkali dalam artian ada dalam diskusi ini yang kita nilai debat kusir namanya. Nah, kalau debat kusir itu kan tidak ada jalan keluarnya. Nah, kalau seperti itu lawan bicara kita, lebih bagus kita tidak berdebat. Belum pernah karena mengalah tadi itu. Kalau untuk terjadi pertengkaran itu belum pernah, tetapi pertengkaran kecil lah bisa diredam pertengkaran itu. Insya Allah tidak ada kan, cuma kebanyakan mempertahankan argumen dalam situasi berdebat tuh ada juga pertengkaran, tapi tidak sampai menjadi meluap emosi lah kan. Berbeda pendapat itu hal yang manusiawi. Iya. Tapi ya kadang-kadang yang sering kalau berbeda pendapatan itulah yang sering diributkan manusia dalam satu kerja tim ya, dalam satu kerja tim. Tapi kalau saya namanya perbedaan pendapat dalam satu perdebatan dan satu pokok persoalan, permasalahan itu hal yang manusiawi. Tapi ya istilahnya tergantung individu, karakter individu itu untuk menerima pemikiran orang. Kalau memang benar kenapa tidak berbagi gitu. Jadi sebetulnya di dalam inti perdebatan, biasanya kalau kita memang serius ya mempertahankan akidah kita, mempertahankan pendapat kita sesuai dengan yang kita anut, seperti saya sebagai orang yang beragama Islam, kita mengetahui sendi-sendi agama kita akan mempertahankan habis-habisan. Ya, itu bisa lama. Bagaimana agama kita? Bagaimana Islam memandang jidal perdebatan ini? Banyak Al-Quran dan Sunnah sudah jauh-jauh hari ya memberikan kabar dan isyarat akan jidal. Namun jidal atau perdebatan itu ada tujuan-tujuan yang jelas. Oleh karena itu konsep perdebatan dalam Islam terbagi perdebatan itu kepada dua macam. Yang pertama adalah al-jidalu al-mahmud. Jidal perdebatan yang mahmud, yang terpuji. Yang kedua al-jidal al-madmum. Perdebatan yang tidak terpuji. Ini akan kita lihat dan akan kita gali secara ringkas tentang al-jidal al-mahmud, perdebatan yang terpuji. Apa itu perdebatan yang terpuji? Perdebatan yang terpuji, perdebatan yang bertujuan untuk hak, untuk kebenaran. Untuk menguatkan kebenaran. Namun perdebatan itu dilakukan dengan ikhlas. Biniyatin khalisah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena membanggakan diri, bukan karena menyombongkan diri, tapi perdebatan itu dilakukan dengan keikhlasan. Kemudian dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, kemudian dengan cara yang baik. Ada orang berdebat, namun perdebatan itu sampai kepada caci maki, cela mencela, maka ini jelas ini perdebatan yang tidak terpuji. Para nabi terdahulu, ya, mereka juga berdebat dengan orang-orang kafirin. Namun perdebatan itu perdebatan yang terpuji. Perdebatan yang menyampaikan mereka kepada kebenaran. Bukan perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, dakwahilah kepada jalan Rabb engkau. Dengan apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Il hikmah dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hi asan. Wajadilhum billati hi asan. Ini yang kita garis bawahi. Wajadilhum billati hi asan, maka berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Berarti agama kita mengajarkan, agama kita membolehkan berdebat, tapi billati hi asan, dengan cara yang lebih baik. Bagaimana cara yang lebih baik? Dengan adab-adab, ya, dengan kesopanan, dengan tidak emosi. Kadang-kadang kita berdebat yang akhirnya kadang-kadang menimbulkan permusuhan. Jadi perdebatan yang hak itu ada perdebatan yang bertujuan mengantarkan kepada kebenaran, menyampaikan maksud dan tujuan, bukan perdebatan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi berarti apa? Islam mengajarkan, Islam membolehkan perdebatan, akan tetapi perdebatan itu dengan tujuan yang jelas, tujuan yang baik, ya. Kemudian ada hal yang dikaji, ada hal yang dibahas, ya. Kemudian diikuti dengan adab dan akhlak. Kemudian tentang perdebatan ini, ya, bagaimana perdebatan di dalam agama tadi telah kita jelaskan, ya, apa yang menyebabkan terjadinya perdebatan yang tidak baik itu, ya, karena ilmu tidak ada, karena kesombongan, ya, sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak benar, tidak baik. Jadi jelaslah di sini bahwa konsep Islam mengajarkan perdebatan artinya adalah membolehkan, akan tapi ada aturan-aturan yang mesti kita ikuti, ya. Aturan yang kita jalani yaitu kita berdebat dengan niat yang baik, kemudian bermaksud untuk mengantarkan kebenaran, kemudian dengan adab-adab yang diatur dalam agama kita. Kemudian yang kedua ada perdebatan yang tercela namanya. Perdebatan yang tidak ada tujuan yang jelas, perdebatan yang mengantarkan kepada permusuhan, ya. Perdebatan yang akan mengantarkan merusak ukhuwah, perdebatan yang menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmu yang jelas. Oleh karena itu, apakah setiap kita harus berdebat? Tidak. Tidak setiap kita harus berdebat. Kalau tidak ada ilmu kita, tidak ada alat kita untuk berdebat, maka tidaklah berdebat. Berdebat tidak dilakukan kecuali dengan ada tujuan jelas, ada kemampuan kita, kemudian ada lawan yang diajak berdebat itu juga ada ilmunya. Artinya adalah orang yang diajak berdebat juga bisa memahaminya. Namun ketika dia tidak bisa memahami, akan menyerang balik yang dia tidak nyambung apa yang kita sampaikan, maka perdebatan itu tidak dilakukan. Contoh yang paling mudah pastinya sering kita lihat di media sosial. Mulai dari Twitter sampai perang komentar di postingan sebuah artikel di Facebook yang bisa lebih menarik dan lebih panjang daripada artikelnya sendiri. Biasanya perdebatan yang seperti ini tidak akan pernah ada ujungnya. Dan tadinya membahas topik A, bisa tiba-tiba sampai ke C. Bahkan tak jarang kita temukan kata-kata yang tidak pantas dari orang-orang yang melakukan perdebatan tersebut, yang ujungnya memicu pertengkaran hingga ke dunia nyata. Terkadang juga kita temukan berdebat dengan alasan mendakwahi hingga akhirnya sesuatu yang ia dakwahi tidak diterima oleh orang yang didakwahinya, karena berujung pada pertengkaran. Nah, efisienkah berdakwah dengan perdebatan? Bagaimana sebaiknya berdakwah itu? Pernah didakwahi. Saya sebetulnya di dalam kondisi-kondisi ini sangat sering. Pernah. Tapi ya disitulah kita berbagi pemikiran. Nah, nanti ya menurut Anda saya katakan benar, tapi itu menurut dasar acuan Anda. Tapi saya kalau dasarnya lain. Pernah juga, itu belum pernah. Menerima. Kalau kebenaran itu memang berdasarkan
sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Kalau saya melihat dasar acuannya sesuatu yang kebenaran, itu wajar-wajar saja kita boleh mengambilnya sebagai acuan. Gitu. Kalau dari perdebatan itu kalau dia benar, saya terima. Lebih efisien sebenarnya, lebih tahu. Jadi lebih tahu apa perbedaannya. Dalam perdebatan dalam masalah agama boleh-boleh aja, tapi untuk mencari jalan kebenaran. Berdakwah dengan cara berdebat kurang efisien. Nah, jadi nggak masuk di ini, nggak susah diterima kalau dengan cara berdebat. Menurut saya sangat efisien ya berdebat ini. Seperti begini, misalnya dalam suatu forum diskusi itu kan ramai, ya ramai kan, forum diskusi. Di dalam forum yang seperti itu, yang akan kita sampaikan tadi dalam perdebatan tadi, barangkali efisien waktu itu gitu. Intinya sama sebenarnya. Intinya berkomunikasi, interaksi sosial, baik secara face to face, baik dalam satu forum resmi, kemudian juga istilahnya informal dan formal. Ya, yang penting menyampaikan suatu kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu saya kira no problem. Terkala kita sudah memahami konsep Islam dalam perdebatan, di mana berdebat itu ya ada tujuan yang jelas, ya tujuan yang jelas dari berdebat, kemudian ada adab-adabnya. Maka di zaman sekarang kita melihat perdebatan tidak mesti terjadi berhadap-hadapan, ya one by one, satu-satu enggak. Perdebatan bisa terjadi tanpa berhadapan. Perdebatan bisa terjadi si A di tempat ini, si B di tempat ini yang begitu jauhnya jaraknya. Itu perdebatan di media sosial, ya, di Facebook, di WA. Ya. Maka dalam hal ini, bagaimana hukumnya sebenarnya? Seorang yang berdebat melakukan perdebatan di media sosial. Apakah perdebatan di media sosial itu boleh mutlak atau haram mutlak? Nah, ini yang kita lihat. Media sosial itu adalah media yang dilihat oleh banyak orang. Bahkan di seluruh dunia mereka ya melihat, membaca apa yang kita tulis. Kalau sekiranya kita mendebatnya tetapi ternyata jawaban kita itu tidak benar, lalu orang akan membenarkan perkataan kita, maka dampaknya sungguh sangat besar. Kita sudah berdebat, ya, kita sudah mendakwahkan, kita sudah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itulah perdebatan di media sosial ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan, ya. Walaupun tujuan kita berdakwah, tetapi ada aturan-aturan aturan main yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kita lihat apa yang kita perdebatkan itu. Kalau yang kita perdebatkan itu adalah masalah-masalah yang tidak penting, masalah yang tidak urgen, maka tidak usahlah diperdebatkan. Tapi kalau yang diperdebatkan itu adalah menyangkut akidah, ada penghinaan orang terhadap akidah, maka dalam hal ini kita lihat pula kapasitas kita, mampu tidak kita untuk menyampaikannya dengan cara yang benar, atau kita menyerang balik, ya, tapi dengan cara-cara yang tidak benar, maka tentu ini akan menimbulkan dampak negatif. Ya, banyak kita lihat di media sosial itu ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak benar kedengaran, yang akhirnya akan membawa dampak buruk terhadap dakwah. Oleh karena itu, kalau memang di media sosial itu ada mungkin tulisan-tulisan orang yang kontroversi terhadap Islam,
Apakah kita langsung mendebatnya? Tidak mesti. Kita serahkan kepada yang ahlinya. Serahkan kepada ahli untuk menjawabnya. Jadi khawatir salah. Jadi lihat. Nah, kemudian kita lihat kapasitas kita sebagai orang yang mendebat. Jangan nanti ya debat-debat kita mendebatnya tapi ternyata salah atau akhirnya berakibat kepada kalam fadhi, kalam kosong, jawaban-jawaban kosong yang tidak ada manfaatnya, di mana yang isinya atau jawabannya itu tidak benar. Oleh karena itu, jangan mudah kita berdebat. Kemudian kafaah ilmiah kita ada untuk melawannya atau untuk menjawabnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Berikutnya adalah ya berdakwah dengan berdebat itu ya, apakah berdakwah dengan berdebat satu bentuk dakwah? Berdakwah melalui perdebatan itu hanya boleh dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kafaah ilmiah. Mungkin dia menguasai bahan-bahannya, dia ada ilmunya. Ya. Karena berdakwah melalui perdebatan adalah salah satu media dakwah, tapi bukan asal-asal debat saja. Maka berdakwah melalui perdebatan boleh saja, namun itu tidak setiap orang yang bisa melakukannya. Mesti orang itu memahami ilmu yang akan diperdebatkan, kemudian lawan debatnya itu adalah orang yang bisa menyeimbanginya, orang yang bisa untuk merespon ya apa yang dia sampaikan tadi. Tapi kalau tidak merespon, tidak paham, kemudian dia akan menyerang balik yang menimbulkan efek yang tidak baik, maka tidak dilakukan perdebatan tadi. Karena perdebatan itu tujuannya adalah bagaimana seseorang ada hasil daripada perdebatan yang dilakukan tadi. Tujuan yang sangat jelas sekali. Itulah dia ya jawaban dari berdakwah dengan berdebat ya, terutama permasalahan perdebatan yang banyak sekarang di media sosial ya, begitu bebasnya orang mendebat ya, sehingga kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu, kalau demikian halnya perdebatan tidak dilakukan, yang akan menimbulkan mungkin akan mencaci maki Islam setelah itu. Dampaknya sangat berbahaya. Debat secara umum akan menghilangkan berkah. Telah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud orang yang paling dibenci di sini adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Secara umum, orang yang suka berdebat yang tercela akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya. Karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan yang tercela, tujuannya hanya ingin dirinya menang. Itulah sebab hilangnya keberkahan ilmu pada dirinya. Adapun orang yang menginginkan kebenaran, maka kebenaran itu akan mudah diterima. Tidak perlu dengan debat yang keras, karena kebenaran itu begitu jelas dan terang benderang. Kesimpulannya, hindari debat kusir yang tidak bermanfaat. Walaupun kita menang, bisa jadi dia menolak kebenaran karena gengsi kalah, padahal dia mengakui kebenaran telah datang. Mengalah untuk menang, mundur selangkah, mengambil kuda-kuda untuk melompat jauh ke depan. Itulah kemenangan bagi mereka yang berjiwa besar menghindari debat tidak berguna. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara ia berada di atas kebatilan, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah baginya di pinggiran surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya di atas surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sampailah kita pada akhir acara pada episode kali ini. Semoga mencerahkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.